Namaku Amanda. Aku mengalami kejadian yang cukup menyeramkan. Memang kejadiannya sudah lama, tapi hal itu selalu membuatku menjadi ketakutan. Dulu, aku bersekolah di salah satu SMA swasta di Bandung. Sekolahku cukup terkenal. Pada saat itu, aku masih kelas 1 SMA. Yayasan sekolahku mengadakan sebuah acara karnaval di hari Sabtu sebagai hari peringatan ulang tahun. Aku lupa tepatnya berapa tahun. Saat itu, semua siswa wajib mengikuti karnaval dengan tema bebas. Ada yang bertema olahraga, pakaian Sunda, dan masih banyak lagi. Satu hal yang berbeda dari yang lain adalah tema dari kelasku. Kelasku mengambil tema horor, di mana murid perempuan didandani seperti Kunti, namun mengenakan kebaya. H-1 acara karnaval, aku dan beberapa temanku mencoba-coba makeup horor yang akan dipakai esok hari. Kami mencoba hal tersebut di malam hari. Memang cukup menyeramkan ketika aku bercermin dengan makeup horor itu. Untunglah, tidak terjadi hal yang aneh-aneh pada malam itu. Esok harinya, pukul 5 aku sudah berada di sekolah untuk bersiap-siap mendandani beberapa temanku. Selain didandani, mereka pun dibuatkan luka bohongan seperti luka bakar di wajah atau di tangan mereka. Begitupun dengan aku. Selain itu, kami juga membuat darah-darahan yang dibuat dari pewarna makanan. Akhirnya pukul 7 pagi, kami semua sudah siap dan langsung baris untuk mengikuti karnaval yang dilaksanakan sekitar pukul 8. Sebenarnya, aku sendiri tidak yakin mengikuti karnaval ini. Karena pada hari itu kebetulan aku sedang haid. Dan cukup melelahkan jika aku harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh dengan keadaan perutku yang sedang sakit. Namun demi meramaikan acara, aku pun memaksakan diri untuk mengikuti karnaval. Selama berjalan, setiap temanku menatap ke arahku. Mereka selalu mengatakan bahwa wajahku sangat pucat. Namun aku jelaskan bahwa aku sedang haid. Jadi, wajar saja jika wajahku pucat.
Setelah karnaval selesai, kami berfoto-foto di sekolah. Tak jarang, guru-guru mengomentari bahwa tema yang kami ambil ini sangat seram. Namun, kami hanya menanggapi dengan senyum dan candaan. Akhirnya setelah selesai berfoto-foto, kami kembali lagi ke kelas yang letaknya di lantai 3 untuk menghapus make up dan ganti baju. Aku pun langsung menghapus make upku dan ganti baju ke toilet yang jaraknya cukup dekat dengan kelasku. Di sana, salah satu temanku berkata wajahku pucat sekali dan menyarankanku untuk pulang saja. Nggak seru kalau pulang duluan. Lagian ini cuma lagi dapet doang. Biasalah hari pertama, ujarku. Kali itu aku tidak menuruti ucapan temanku. Dan aku tetap ingin berada di sekolah hingga acara selesai. Saat itu setelah selesai ganti baju, kira-kira pukul 11 siang, aku tertidur di dalam kelas. Entah kenapa rasanya ngantuk sekali. Dan biasanya tidak seperti ini. Pukul 12:30 siang, aku dibangunkan oleh temanku itu. Katanya sudah dibelikan makan siang. Aku pun bangun dan kami makan siang bersama di dalam kelas. Saat ku bangun, ku rasakan kepalaku pusing. Dan entah kenapa aku jadi rungsing. Mau makan pun tidak bernafsu. Seketika, ketika aku lihat teman-temanku, entah kenapa tiba-tiba timbul rasa kesal dan ingin marah. Aku pun tidak mengerti. Hal itu membuatku beranjak pergi. Temanku bertanya mau kemana. Ku bilang saja mau ke toilet, mengganti pembalut, ketusku, sambil menatap ke arah mereka dengan sinis. Tidak seperti biasanya. Aku pun berjalan menuju toilet. Toilet di sekolahku cukup besar. Saat memasuki pintu toilet, didapati cermin panjang dan beberapa keran air untuk cuci tangan dan wudhu. Lalu kalau berjalan lurus lagi, terdapat 3 bilik toilet. Dan di depan 3 bilik toilet itu, terdapat 2 bilik toilet lagi. Sehingga setiap toilet di sekolahku, masing-masing di dalamnya terdapat 5 bilik toilet. Ya, walaupun
Saat itu hanya 3 bilik toilet yang terbuka. Di sana, kulihat ada seorang siswi yang keluar dari kamar mandi dan berjalan ke depan cermin. Lalu dia bercermin sambil menyisir rambutnya yang panjang sepunggung itu. Dia melempar senyum padaku. Aku pun membalasnya. Dan ketika kulihat ke arah cermin, astaga, di cermin itu tidak ada pantulan dari bayangan perempuan itu. Dan tiba-tiba perempuan itu tertawa padaku. Sontak aku kaget. Kontan aku balik badanku. Dan ketika aku akan berlari, au, aku tiba-tiba saja terjatuh. Dan terasa seperti ada tangan yang memegang betisku dan menghalauku saat aku akan berjalan. Aduh. Sontak, aku pun langsung berteriak dan menangis. Karena rasanya lututku seperti berputar dan patah. Aku benar-benar lemas. Kulihat sosok perempuan itu sudah tidak ada. Aku pun terus menangis kesakitan. Aduh. Akhirnya 2 temanku datang menolongku. Aku dibawa ke kelas sambil dirangkul oleh kedua temanku. Teman-teman kelasku sangat terkejut dengan apa yang terjadi padaku. Kurasa kakiku terkilir. Beberapa temanku mencari guru atau orang yang memang bisa memijit. Namun sayang, guruku itu sudah pulang. Setelah selesai lututku dipijit, aku terus-terusan menangis di pojokan kelas. Aku meronta kesakitan. Dan hingga akhirnya aku memaksakan diri untuk berdiri dan pulang saja. Temanku bertanya aku mau kemana. Entah kenapa, saat itu aku menjawab, mau pulang sendiri. Teman-temanku yang khawatir langsung berlari mengejarku dan mengikutiku untuk pulang. Saat itu aku pulang menggunakan taksi. Kedua temanku terus mengikutiku dari belakang untuk ikut mengantarkanku ke rumah. Namun aku menolaknya.
Ngapain kalian ikut? Aku bisa sendiri. Kataku sambil menatap ke arah kedua temanku. Lalu aku masuk ke dalam taksi dan meninggalkan kedua temanku. Saat di perjalanan menuju rumah, aku kembali lagi menangis tak henti-henti. Sesekali, supir taksi itu menatapku dari spionnya dengan tatapan heran. Namun setiap kali kupergoki dia sedang menatapku, supir taksi itu langsung mengalihkan pandangannya ke depan. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di rumahku. Ternyata di rumah masih belum ada siapa-siapa. Aku langsung bersih-bersih ke kamar mandi dan langsung berdiam di kamarku. Di kamar, aku kembali lagi menangis tak henti-henti. Entahlah, ini bukan dari rasa sakit yang kurasakan, tapi entahlah, sambil menangis, terkadang aku berpikir, sebenarnya tidak ada hal yang aku tangisi. Tapi mengapa aku terus menangis? Sampai tiba-tiba saja Manda, buka Manda. aku dengar ada yang mengetuk pintu rumahku. Manda, buka Manda, buka. Ku dengar suara perempuan di depan pintu. Sepertinya temanku benar-benar menyusul dan memastikan agar aku sampai di rumah. Aku masih mendengar suaranya di depan pintu itu. Aku pun beranjak ke depan pintu dan membuka pintu itu. Loh, tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Bulu kuduku berdiri. Perlahan ku tutup pintu dan saat ku tutup pintunya, tepat di balik pintu berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat. Kulitnya berbau busuk dan agak melebam. Lidahnya menjulur keluar. Matanya membelalak seperti tercekik. Dan yang paling mengerikan, di lehernya kulihat ada tali tambang yang terikat. Wajahnya mirip seperti yang kulihat di kamar mandi saat di sekolah. Aku pun menutup mataku, meronta ketakutan, dan terjatuh hingga membuatku pingsan. Ketika sadar, ibuku sudah sampai di rumah dan kaget melihatku tertidur di lantai depan pintu. Aku pun menceritakan apa yang kualami.
bahwa kakiku terkilir dan aku melihat hantu. Ibu pun langsung memanggil Teh Eneng. Katanya, dia selain dikenal bisa memijit, juga bisa melihat hantu. Tak lama kemudian Teh Eneng datang. Dia pun bertanya apa yang terjadi hingga lututku bisa seperti ini. Sambil dipijit, aku ceritakan semuanya sambil menangis. Tiba-tiba Teh Eneng berhenti memijitku, dan seketika wajahnya berubah seperti heran padaku. Lalu dia bilang akan mengambil segelas air putih dan menanyakan tanggal lahirku. Setelah ku jawab, kulihat Teh Neneng berkomat kamit dan aku disuruh untuk menghabiskan air putih itu. Teh Neng memintaku untuk menceritakan posisi kamar mandi yang ada di sekolah. Aku ceritakan bahwa kamar mandi di sekolah letaknya berada di sebelah tangga. Dan dia berkata, ada yang ikut denganku. Sontak aku terkejut. Bulu kuduku meremang. Ternyata seharian ini aku diikuti sosok yang berada di sekolahku. Dia bilang bahwa sosok itu adalah sosok yang berada di dalam bilik toilet, yang membuatku terjatuh dan lututku terkilir. Sosok itu juga yang membuatku selalu ingin sendirian dan selalu menangis tak henti-henti. Ternyata sosok itu adalah seorang perempuan yang konon katanya ingin bunuh diri dan suka mengganggu. Apalagi siang itu keadaanku sedang datang bulan. Teh Neng bilang bahwa ketika bertemu denganku, aku terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Ternyata di balik semua itu ada sosok yang terus mengikutiku. Setelah kejadian itu, beberapa hari aku memutuskan untuk tidak masuk sekolah karena masih tahap pemulihan agar kakiku bisa berjalan. Setelah masuk sekolah kembali, aku jadi tidak berani jika harus ke toilet sendiri atau hanya berdua. Semenjak hari itu, teman-teman kelasku jika ingin ke toilet selalu beramai-ramai agar tidak terjadi kejadian sepertiku. Dan aku selalu mengingatkan pada mereka
bahwa jangan pernah ke toilet dengan keadaan pikiran yang tidak fokus.